para peserta sekalian. Pagi ini kita bisa berdiskusi tentang akuntansi untuk akuntansi dasar untuk bisnis ya. Nah, kira-kira sekarang itu kan di era pandemi gini banyak ya bisnis-bisnis baru bermunculan, apalagi ada zamannya startup juga bermunculan. Jadi pemahaman terhadap akuntansi juga semakin diperlukan begitu ya. Kenapa ya? Kira-kira ya kalau kita ingin jadi pebisnis tentu syarat-syarat pebisnis itu harus kita penuhi seperti misalnya tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak baperan gitu ya, harus kuat menghadapi segala rintangan. Nah, itu ada kan istilahnya itu necessary ya, itu syaratan yang diperlukan dalam berbisnis gitu. Namun ada satu syarat lagi sebelum kita sukses sebagai pebisnis, selain syarat-syarat tadi yang diperlukan, ada syarat wajibnya ya. Ya kita harus ngerti finance ya, ngerti keuangan gitu. Itu adalah syarat wajibnya. Kalau punya sikap bisnis itu tahan banting dan segalanya itu adalah syarat perlu ya, necessary, maka memahami keuangan dan akuntansi itu syarat wajib gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya coba share screen aja ya. Tentang akuntansi itu apa sih gitu ya. Share screen. Oke, sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Gimana, sudah terlihat? Oke. Oke, ini kita mulai dasar-dasar akuntansi untuk pebisnis pemula. Ini nama saya Iksanto Wahyudi, jadi di Job2Go sebagai advisor, juga di kampus sebagai Head of Accounting atau Ketua Program Studi di Esa Unggul University. Oke, pertama kenapa sih? Pertama kan kita bicara bisnisnya dulu ya. Apa sih tujuan bisnis? Ya, tujuan bisnis itu yang paling dasar ya. Ini kan kita bicara dasar-dasar ya. Itu profit ya. Mungkin nanti akan ada lagi orang yang tujuan berbisnisnya bukan profit ya, tapi misalnya dia ingin memuaskan pelanggannya atau melayani gitu ya. Nah, atau pengen bahagia dunia akhirat. Tapi yang paling dasar ya kita ingin mencari yang namanya profit. Tujuan berbisnis adalah mencari profit. Oke, kenapa sih orang mencari profit? Ya, kenapa orang mencari profit ya? Tujuan utamanya adalah menambah hartanya ya. Profit tujuannya adalah menambah harta kekayaan. Itu yang paling dasar ya, yang paling tujuannya sesuai dengan pendapat para ekonom awal itu ya, tujuan orang untuk kepentingan pribadinya adalah menambah harta kekayaan. Nah, setelah hartanya bertambah buat apa ya? Tergantung ya. Apakah dia ingin menjadi penguasa atau menjadi politisi, menjadi raja, atau menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk dasarnya ya orang mencari profit untuk harta dan tahta, kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu paling dasar keinginan orang adalah mencari profit. Kemudian dari profit itu digunakan untuk menambah harta kekayaannya gitu. Kemudian ya setelah itu dia biasanya ingin lebih dari itu, karena kan ya orang untuk memuaskan kebutuhan pribadinya, keinginan pribadi bukan kebutuhan. Oke, lanjut. Oke, sekarang apa sih akuntansi itu? Ya, yang paling utama adalah akuntansi adalah bahasa bisnis. Bahasa bisnis dalam arti kita berbisnis itu berusaha menekan bisnis, kan kita akan bergaul ya. Bergaul itu dengan sesama bisnis, pertama dengan konsumen, terus dengan pihak-pihak lain seperti bank, pemerintah. Nah, itu perlu kesamaan bahasa gitu. Nah, bahasa yang sama dalam bisnis adalah akuntansi. Oke. Nah, kita sebagai owner, kita punya customer, nanti kita sebagai warga negara, suatu entitas bisnis yang berdiri dari suatu negara, kita punya pemerintah, kita punya karyawan, terus kita punya supplier, terus ada lender. Lender ini kalau kita butuh uang ya, butuh buat darah bisnis kita, pasti kita melakukan pinjaman ya, biasa ke bank atau ke siapa. Nah, pasti mereka minta apa? Laporan keuangan kan. Nah, laporan keuangan itu disusunnya oleh apa ya? Oleh akuntansi gitu. Kira-kira sederhananya begitu. Kita juga punya community.
apalagi nanti kalau bisnis kita semakin besar, kita perlu tuh misalnya listing di bursa efek, pasti itu diminta yang namanya laporan keuangan. Nah, akuntansi adalah bahasa bisnis. Karena kita bicara bisnis, maka bahasanya mesti sama gitu. Makanya dan bahkan bahasa ini punya, kalau bahasa Indonesia kan ada namanya KKBI ya, Ketentuan Dasar untuk Berbahasa Indonesia ya. Nah, dalam akuntansi juga ada bahasanya, aturannya, namanya Prinsip Standar Akuntansi Keuangan ya. Yang diterbitkan oleh siapa? Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu kita harus ngikutin bahasa itu gitu, nama bahasa. Itu adalah fungsi pertama dari akuntansi. Oke. Selanjutnya apa? Bisa dikatakan akuntansi sebagai navigasi ya. Navigasi apa? Anggaplah bisnis itu sebagai kendaraan. Nah, kita kan perlu tahu kan kendaraan kita ini sudah mencapai tujuannya apa belum. Kalau misalnya kita pengen menuju satu tempat, ya kita perlu navigasi. Apalagi kalau tempat yang kita tuju itu jauh gitu ya. Besar, kita perlu arahan, kita sudah sampai mana gitu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, akuntansi bisa disederhanakan sebagai navigasi ya untuk bisnis kita. Sudah mencapai tujuan apa belum, atau baru mencapai setengah tujuan, atau ada masalah apa, mungkin kekurangan bahan bakar atau kekurangan tenaga. Nah, kita tahunya dari mana? Ya, kita tahunya dari akuntansi. Oke. Lanjut. Oke. Saya usahakan secara common sense dan secara aturan, pemerintah membagi usaha itu ada usaha kecil menengah, ada usaha mikro dan kecil, ada usaha menengah, juga ada usaha besar gitu ya. Nah, apa fungsi akuntansi misalnya usaha kecil? Saya sederhanakan, misalnya kita naik motor ya. Di motor itu kan ada dashboard, ada petunjuk kecepatan di sana, ada petunjuk bensin ya, ada jarak yang sudah ditempuh ya. Nah, kira-kira usaha kecil itu seperti dashboard dalam motor. Jadi akuntansi itu seperti dashboard dalam usaha kita. Gitu. Kalau teman-teman punya usaha ya perlu dashboardnya ya. Apakah jarak yang kita tempuh sudah berapa, kemudian bahan bakarnya cukup apa tidak, terus kecepatan usaha kita seperti apa gitu. Itu kalau usaha kecil ya. Simple gitu ya. Jadi kalau sebagai usaha kecil ya kita akuntansinya simple saja, tapi tetap diperlukan. Jangan sampai semua transaksi itu kita ingat saja, karena kadang-kadang yang namanya diingat suka lupa ya, namanya kita manusia. Kalau ingat cuma mengandalkan ingatan sudah tidak cukup ya. Atau kita tulis di kertas terus kita taruh di saku, kadang-kadang lupa juga gitu ya. Jadi tetap kita perlu pencatat akuntansi supaya kita tahu nih bisnis kita sudah sampai mana. Kira-kira usaha kecil itu saya samakan dengan motor kira ya. Nah, kalau usaha menengah ya saya samakan seperti dashboard mobil, misalnya dashboard mobilnya ada GPS-nya gitu ya, ada petunjuknya, kemudian sama seperti motor ada kecepatannya, ada tapi lebih lengkap ya. Contohnya apa yang lebih lengkap di dashboard mobil itu ada petunjuk misalnya tingkat kepanasan mobil, mesin mobilnya panas apa tidak. Kan ada tuh indikator panas mobilnya. Selain indikator yang sama di motor, ada tambahannya, ada indikator mesin gitu ya. Mesinnya rusak apa tidak. Nah, di akuntansi juga, di perusahaan menengah juga kita bisa menggunakan akuntansi yang lebih kompleks ya. Jadi di akuntansi itu kita tidak sekedar bicara laporan laba rugi, tapi juga bicara tentang analisa bisnis kita udah sampai mana sih gitu. Karena kan kita nggak mungkin dong kalau misalnya usaha kecil, kita bosnya karyawan kita mungkin 1 orang 2 orang, ya masih bisa kita kontrol dengan mata dan penglihatan kita ya, dengan mata kepala sendiri kira-kira gitu. Tapi kalau usaha menengah, bisa nggak kita kontrolnya kalau karyawan kita misalnya sudah ada yang di cabang mana, kontrolnya lewat apa gitu. Nah, akuntansi adalah salah satu fungsinya adalah untuk kontrol. Ya, sebagai dashboard itu kita tahu nih bisnis kita yang ada di mana, bagaimana kecepatannya, bagaimana profitnya, bagaimana persoalan-persoalannya. Misalnya ternyata di sana kekurangan uang, kata kita tahu dari mana ya, dari laporan akuntansi, kira-kira gitu ya.
Nah, kecepatan, jarak tempuh, terus ada lagi RPM. Nah, ada juga putaran mesin ya kalau di mobil gitu ya. Jadi tidak simple kalau usaha menengah. Dan usaha menengah itu lebih perlu akuntansi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian setelah usaha menengah apa? Ada namanya usaha besar ya. Itu udah pasti kompleks. Saya samakan misalnya dashboardnya apa? Dashboardnya pesawat terbang. Nah, di pesawat terbang kan ada petunjuk ketinggian dan lain-lain. Nah, usaha besar itu dia pasti sangat tidak hanya berurusan dengan dirinya, tapi dia pasti sangat berurusan dengan pihak luar, highly regulated gitu. Ya, dia harus perlu dashboard yang memberikan petunjuk bagaimana perkembangan bisnis jet misalnya terkait dengan aturan-aturan yang di luar, bagaimana dengan kontrak-kontrak dengan supplier, kontrak-kontrak dengan konsumen. Kan kontrak itu bakal banyak gitu, kontrak-kontrak. Nah, itu harus ada di dashboard. Kita kontrak dengan si A, si B, si C itu sudah sampai mana perkembangannya, bagaimana pembayarannya. Nah, itu harus ada di dashboardnya si board of director, di direkturnya. Dia makanya dia akan memakai sistem akuntansi yang lebih kompleks. Biasanya memakai tidak hanya pencatatan debit kredit, terus laporan keuangan sederhana, tapi dia pasti pakai sistem yang mencakup semua tadi. Dia harus tahu urusan legal, harus tahu bagaimana kondisi persediaan, bagaimana perkembangan kontrak dengan konsumen, bagaimana kontrak dengan supplier, bagaimana hubungan apakah semua supplier sudah memenuhi kewajibannya, barangnya sudah sampai gudang, terus bagaimana dengan konsumen, apakah barang sudah sampai ke konsumen. Nah, itu harus ada di dashboardnya gitu, supaya dia bisa kontrol. Itu pakai akuntansi ya caranya gitu. Cuman katanya memang lebih kompleks gitu. Nah, kalau di pesawat terbang kan kita selain bahan bakar, kecepatan, jarak tempuh, ketinggian juga ada kan, mungkin kondisi tekanan dalam kabin juga ada di kontrolnya di pilot ya. Cuman saya belum pernah masuk juga ya ke kabinnya pilot ya. Yang pasti saya yakin pasti lebih kompleks. Maka dia butuh juga yang namanya copilot gitu. Mungkin sekarang juga lebih otomatis. Intinya dia usaha besar itu lebih kompleks dan sangat memerlukan dan wajib ya. Wajib hukumnya menggunakan akuntansi. Apalagi kalau memang sudah terdaftar di bursa efek. Oke. Kira-kira coba direnungi dulu. Kira-kira sampai sini bisa nanti kita ada tanya jawab di akhir. Oke, ini untuk dasar-dasarnya ya. Kenapa akuntansi itu diperlukan? Oke, nah kita masuk sekarang ke yang paling intinya ya. Jadi akuntansi itu menyediakan apa sih hasil akhirnya? Hasil akhir dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan itu poinnya ada 4. Pertama adalah laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Ini adalah standar laporan keuangan ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. Apa sih laporan laba rugi? Apa sih ekuitas, neraca, dan laporan arus kas? Nah, kita bahas satu persatu ya. Semoga masih punya energi untuk membahasnya. Teman-teman juga punya energi untuk mendengar. Pertama adalah laporan laba rugi. Laba rugi seperti namanya, ada kita menunjukkan profit and loss gitu ya. Kemudian ada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas artinya adalah perubahan modal. Karena pertama kali kita berbisnis, kita akan pasti mengeluarkan namanya modal. Nah, modalnya seperti apa? Sederhananya kalau perusahaan kita laba, modal akan bertambah gitu. Kalau perusahaan rugi, modal akan berkurang. Kemudian ada neraca. Nah, ini ada kaitannya dengan erat nih antara laba rugi dan neraca. Neraca itu laporan harta. Gitu. Seperti tujuan bisnis kita yang pertama tadi disebutkan. Kalau kita berbisnis tujuannya apa? Profit kan. Nah, neraca menunjukkan harta kita bertambah apa berkurang. Ya, tujuannya apa? Supaya harta bertambah dong. Kalau laba ya berarti harta bertambah. Kalau neracanya berkurang, nilainya ya berarti rugi. Kita laporannya rugi. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Apa itu arus kas? Ini laporan menunjukkan arus kas real yang ada di perusahaan kita. Itu terkait nanti sama dengan kita memakai cash basis atau accrual basis dalam pelaporan akuntansi. Kira-kira gitu ya. Nah, kita perlu juga mengetahui arus kas realnya. Jangan sampai kita perusahaan laba nih, ternyata cashnya nggak ada gitu ya. Maka kita perlu laporan arus kas dalam. Nah, setelah kita membaca laporan keuangan, apa sih tujuan selain laporan keuangan itu untuk apa sih? Nah, untuk apa itu nanti dijawab oleh orang
finance gitu ya. Nah, karena kita usaha misalnya kalian masih kecil, ya kalian merangkap akuntan dan finance-nya. Finance-nya akan menentukan, akan membaca laporan laba rugi yang disediakan oleh dari accounting, rasio yang disediakan oleh accounting. Nanti tujuan akhirnya adalah mengambil keputusan gitu. Untuk decision making. Sama ya kalau kayak dashboard mobil ya. Nah, ternyata bensin kita tinggal sedikit nih. Bensin kita sudah sampai E. E-nya udah agak ke bawah dikit. Kira-kira decision kita apa? Kita mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin gitu. Terus ternyata dari mobil kita lancar, lalu lintas juga lancar. Nah, keputusan kita apa ya? Paling tambah kecepatan, ngebut gitu ya. Nah, kalau di bisnis, kita perusahaannya laba nih, untung neraca kita, harta kita bertambah. Apa keputusan kita? Bisa ekspansi, biasanya ekspansif gitu. Nah, itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Oke, itu dasar-dasarnya yang perlu diserap terlebih dahulu. Oke, itu merupakan awalan ya. Ini masih awal. Kalau kita masih 3 jam 4 jam ke depan ya. Oke, selanjutnya misal contoh nih, kasih contoh ya. Kan tadi ada laporan laba rugi, ada laporan neraca. Nah, misalnya nih ada namanya Pak Budi. Pak Budi pengen bikin bengkel. Nah, neraca awal kan namanya orang butuh bengkel, dia perlu modal dong. Dihitung-hitung oleh Pak Budi, saya perlu 1.500, bukan rupiah, 1.500 dolar misalnya buat bengkel motor gitu ya. 1.500 dolar berapa sih? Kita 15 juta kecil juga ya. Bukan dolar kali ya, 1.500 dolar, anggap aja dolar buat mempermudah. Oke. Dalam rangka itu Pak Budi hanya punya modal 1 juta, 1.000 dolar. Pak Budi punya modal 1.000 dolar. Nah, sisanya yang 500 dari mana? Pak Budi akhirnya menghubungi orang tuanya dia sudah tua. Dia menghubungi temannya, saudara, aduh kamu kasih modal, kasih tambahan uang dong. Nah, temannya nanya, bagian modal apa hutang? Oke, hutang, karena Pak Budi pengen menguasai bisnisnya sendiri ya. Akhirnya terpenuhilah keinginan Pak Budi, dia punya uang 1.500 untuk membuka bengkel. Nah, itu adalah awalnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk apa sih modal dan hutang ini? Nah, Pak Budi pengen punya bengkel, dia punya modal 1.000, sedangkan bikin bengkel perlu 1.500. Maka dia memerlukan tambahan berupa hutang. Maka totalnya menjadi 1.500. Maka total kewajiban dan modal yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Pak Budi adalah 1.500. Nah, untuk apa sih 1.500 ini? Nah, 1.500 ini oleh Pak Budi digunakan untuk beli peralatan 300, perlengkapan 100, persediaan 700, kendaraan 200, dan sisanya sebagai uang kas. Di total jumlahnya adalah 1.500. Maka terjadi adalah sebelah kiri 1.500, sebelah kanan 1.500. Maka ini disebut adalah neraca awal perusahaan. Atau kalau dirumuskan secara akuntansi akan membentuk persamaan namanya aset sama dengan kewajiban plus modal ya. Jadi itu adalah awalnya. Jadi Pak Budi pengen punya bengkel, dia hanya punya modal 1.000. Nah, dia pinjam ke temannya 500. Jadi modal dan kewajibannya adalah 1.500. Nah, 1.500 ini digunakan untuk apa? Beli peralatan, beli perlengkapan, beli persediaan, sama beli kendaraan, sisanya uang cash. Totalnya menjadi 1.500. Kenapa sama? Ya wajib sama dong. Orang sumber awalnya kewajiban plus modal 1.500, digunakannya juga 1.500. Ibaratnya gini, misalnya kalian diberi jajan sama orang tua. Ini uang 100.000 pagi dikasih uang. Nanti lapor ya ke ayah sore uangnya dipakai buat apa aja. Ya lapornya yang 100.000 juga kan. Pak beli buku sekian, makan sekian, transport sekian, sisa berapa? Kalau di total jumlahnya berapa? Ya tetap sama 100.000 kan. Makanya ini membuat persamaan namanya aset sama dengan kewajiban plus modal. Di sebelah kiri adalah kewajiban modal adalah sumber, sebelah kanan dari saya itu adalah sumber, sebelah kiri adalah penggunaan. Oke. Nah, sederhananya begini. Nah, hutang dan modalnya sumber. Sumber apa? Sumber
sumber pembiayaan perusahaan. Yang sebelah kiri adalah sisi penggunaan. Jadi neraca itu menunjukkan sisi sumber dan sisi penggunaan. Karena sisi sumbernya 1.500, maka penggunaannya juga mesti 1.500 gitu ya. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Itulah maka disebut laporan neraca itu mesti balance. Kalau kalian mahasiswa akuntansi pasti kenal tuh istilah balance ya. Kok nggak balance sih gitu? Sudah transaksi dicatat semua, debit kreditnya, tapi kok laporan neracanya nggak balance? Berarti ada yang salah. Karena sisi sumber sama sisi penggunaan mesti sama gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah dasar yang kedua untuk neraca awal ya. Untuk mulai berbisnis, kalian harus membuat yang namanya neraca awal. Neraca awal itu apa? Neraca awal itu adalah posisi harta pertama kali kalian berbisnis. Oh iya, satu lagi. Berbisnis itu usahakan untuk memisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Pribadi ada catatan sendiri, harta perusahaan juga ada catatan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ke laporan laba rugi. Ini contohnya laporan laba rugi untuk periode berakhir Desember 2002. Wah, lama sekali ya. Ini contoh ya. Nah, ingat ya, kalau tadi yang namanya neraca itu adalah ukuran harta kita, posisi harta, laba rugi adalah hanya terdiri dari dua ya. Apa dua itu? Yaitu pendapatan dan biaya. Ingat ya, laba rugi hanya ada dua yang terdapat dalam laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan itu jenisnya macam-macam, ada jasa, ada bunga, penjualan dan lain-lain. Biaya atau beban macam-macam juga, ada beban iklan, beban gaji, beban sewa kantor, asuransi, telepon, listrik, air, penyusutan mesin, penyusutan mobil, beban bunga dan lain-lain. Ini adalah dua hal yang ada di laporan laba rugi. Kalau nggak pendapatan adalah biaya. Itu aja ya. Nah, kalau neraca itu menunjukkan laporan harta, maka laba rugi ini menunjukkan laporan apa sih? Kira-kira apa? Coba dipikirkan 1 detik. Oke, udah 1 detik ya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, ini dalam kasus ini ada laba pendapatan 7.750.000, biaya 6.050.000, ada laba 1.700.000. Nah, kalau kita perusahaan laba itu menunjukkan apa? Menunjukkan tujuan kita tercapai apa tidak untuk sementara. Tujuan bisnis apa tadi? Tujuan bisnis adalah profit atau laba, ya kan? Nah, dalam laporan laba rugi ini menunjukkan bahwa perusahaan laba, berarti tujuannya tercapai apa tidak? Tercapai kan? Nah, kalau misalnya dalam laporan laba rugi perusahaan rugi, tujuannya tercapai apa tidak? Tidak. Jadi laba rugi itu laporan apa dong kalau begitu? Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kira-kira kalau perusahaan laba menunjukkan apa? Kalau perusahaan rugi menunjukkan apa? Paling basicnya ya, ini buat basic aja ya. Ini karena kita bicara dasar-dasar. Kalau perusahaan itu laba, itu menunjukkan perusahaan itu mencapai tujuannya. Kalau perusahaan mencapai tujuan itu membuktikan bahwa apanya baik gitu. Ya, kalau jawabannya sederhana ya, bahwa perusahaan itu berkinerja baik gitu. Jadi ukuran laba rugi itu ukuran apa? Ukuran laba rugi adalah ukuran kinerja. Kalau perusahaan laba berarti kinerja perusahaan itu baik. Kalau perusahaan itu rugi, maka kinerja perusahaan itu rugi. Itu sederhananya ya. Nanti kalau perusahaan besar nggak simple ya, nggak sesederhana itu lagi. Karena nanti kan kita tidak bicara urusan di luar akuntansi. Kalau di luar akuntansi itu macam-macam ukurannya ya. Perusahaan laba belum tentu ada duitnya. Perusahaan rugi belum tentu juga rugi, tergantung apakah rugi itu karena biayanya biaya fixed cost apa variable cost. Kalau sekedar variable cost masih punya harapan di depannya gitu. Kalau fixed cost-nya sudah rugi, ya itu mah udah layak ditutup gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kalau laporan neraca menunjukkan posisi harta, maka laporan laba rugi menunjukkan kinerja gitu. Maka kalau kalian misalnya bicara, misalnya kalau mahasiswa itu setiap selesai mau kuliah itu pasti bikin skripsi ya, laporan akhir. Dia pasti akan mencari data ya. Kalau akuntansi itu nggak jauh dari nyari data di bursa efek. Dia akan mengukur macam-macam. Yang paling dilihat apa? Ya laporan laba rugi ya.
Kalau bicara tentang kelanjutan perusahaan, pasti bicara laba rugi. Kalau bicara tentang financial distress, pasti bicara laba rugi. Nah, karena apa? Karena kita melihat kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya laba, dianggap kinerjanya bagus. Nanti yang namanya direksi, direktur, board of directors akan mendapat bonus. Ya, kira-kira gitu ya. Itu udah paling dasar dari akuntansi. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini laporan neracanya ya, yang terkait sama laporan laba rugi tadi. Ini setelah berjalan nih. Kembalinya gimana ya? Sebentar. Oke. Jadi yang tadi lanjutannya. Oke, sulit ya. Oke, lihat ini. Di sini kan laporan neraca tadi ya. Oke. Nah, ini apabila perusahaan untung maka akan dicatat sebagai penambahan modal gitu. Misalnya perusahaan untung tadi 1.700.000, maka 1.700.000 akan menunjukkan penambahan modal dan kewajiban dan modalnya akan bertambah gitu di posisi modal. Ingat ya, rumusnya tadi apa? Aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, di sisi kiri itu adalah posisi harta. Di sisi kanan adalah posisi sumber atau posisi hutang dan kewajiban. Nah, kalau perusahaan kita tadi laba di sini ya, maka modal kita akan bertambah gitu. Itu akan menunjukkan kalau posisi kinerja kita bagus, perusahaan itu untung, artinya kinerja bagus. Kinerja akan bagus, yang bagus itu akan menyebabkan hartanya bertambah. Kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah yang paling mendasar dari akuntansi yang perlu dipahami. Oke, itu awalnya yang kita perlu pahami dari akuntansi dan hubungannya dengan bisnis ya, sebagai pebisnis pemula. Oke, itu yang sebenarnya itu dua sesi pertama dari pertemuan kita tentang ini summaries-nya ya. Akuntansi itu apa sih? Itu bahasa bisnis. Kemudian sebagai navigasi. Kemudian usaha kecil itu dianggap sebagai dashboard motor. Jadi akuntansi itu adalah dashboard ya, dashboard dalam kendaraan. Bisnis itu kita anggap aja bisnis itu sebagai kendaraan, sedangkan dashboard itu sebagai petunjuknya. Maka kalau di perusahaan itu sebagai kendaraan, dashboardnya adalah akuntansi. Kira-kira gitu. Oke. Oke, selanjutnya itu kita serapin dulu ya. Oke. Nah, berarti kita sudah dapat dasarnya bahwa akuntansi itu produk akhirnya adalah laporan keuangan yang akan digunakan oleh bagian finance atau direksi untuk mengambil keputusan. Itu adalah the whole thing about akuntansi in business gitu. Itu simpelnya sih. Nah, itu sih sudah bisa kita diskusikan ya atau bisa buka pertanyaan. Tapi kalau mau lebih mendalam, saya tambahkan sedikit ya. Oke, apa sih ini secara teoritikal ya? Ini adalah nah, fungsi dan kegunaan ini secara teoritikal. Kalau tadi kan berdasarkan improvisasi saya ya, berdasarkan teoritikalnya seperti ini. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan mengambil keputusan. Itu teoritikal ya. Menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan ikhtisarkan transaksi kejadian seorang orang sebagai bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-hasilnya. Oke, itu adalah
definisi akuntansi. Perlu nggak kita belajar definisi akuntansi? Oh, perlu ya kalau kalian mahasiswa. Nah, secara teoretikal juga akuntansi itu ada namanya akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemerintah. Itu tadi ini terkait sama di insight ya. Kalau sekedar laba rugi kita bicara laporan keuangan dan itu sudah ada standarnya yang disebutkan oleh PSAK ya, Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ada lagi istilah lain itu akuntansi manajemen. Nah, ini untuk kebutuhan intern. Nah, kalau misalnya kalian misalnya di sebuah perusahaan akuntansi keuangan itu diatur dengan ketat. Nah, kalau akuntansi manajemen itu sesuai dengan kebutuhan di dalam perusahaan. Kadang-kadang direksi butuh hanya laporan sebagian, tolong dong laporan hutang si ini, si A, si B, si C, sebagaimana apa harus kita lakukan, berapa ukurannya, apa namanya agingnya. Nah, itu pasti di akuntansi manajemen ya. Kemudian bagaimana sih misalnya kalau kita punya pabrik, bagaimana sih HPP-nya, ukurannya, ada pesanan dari mana, nah itu pasti bicara akuntansi manajemen. Nah, kalau akuntansi pemerintah apa? Kalau akuntansi pemerintah kita bicara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Nah, itu adalah pencatatan di akuntansi pemerintah. Karena pemerintah memerlukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh DPR dan MPR. Maka dia perlu pencatatan juga dong caranya. Nah, itu dipelajari di akuntansi pemerintah. Itu adalah akuntansi. Nah, di akuntansi ada yang namanya siklus ya. Oke, ini simpel ya. Tadi kita bicara laporan keuangan adalah produk akhir. Nah, laporan keuangan memang betul produk akhir. Nah, untuk mencapai laporan keuangan itu, nah kita kan awal itu melakukan transaksi ya. Transaksi itu di jurnal, dari jurnal itu dibuat buku besar, dari buku besar menjadi neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan akhirnya akan terjadi laporan keuangan. Gak usah khawatir ya, kalian waktu kuliah akan belajar ini jurnal, buku besar, neraca saldo secara manual. Tapi sekarang ya di zaman teknologi dan ada namanya artificial intelligence, ini sudah di bypass oleh sistem atau program ya, aplikasi yang namanya disebut aplikasi akuntansi. Nah, kalian cukup bisa membuat ada bukti transaksi, membuat jurnal di aplikasi, maka dengan serta-merta laporan keuangan sudah bisa ditarik. Ini adalah karena perkembangan teknologi. Mungkin dari bukti transaksi bisa di-scan kali ya, di-scan ada barcode-nya, otomatis jurnalnya nanti mungkin udah bisa otomatis gitu. Kalau perkembangan teknologi semakin tinggi, transaksi mungkin nanti bahkan transaksinya sudah tidak manual ya, transaksinya by sistem juga, sehingga sudah tidak perlu kita cuman hanya menginput data transaksi, nanti jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal sudah selesai semua gitu. Kira-kira seperti itu ya karena perkembangan teknologi. Jadi sebenarnya akuntansi tidak zaman dulu. Kalau kalian pebisnis ya tidak serepot dulu lagi ya, harus membuat pencatatan, menyimpan dokumen, bla 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 ya. Sekarang cukup memakai program aplikasi, sebagian besar pekerjaan kita sebagai akuntan akan terselesaikan. Yang utama adalah apa? Yang di awal ya, mencatat bukti transaksi dan menginput datanya ke dalam sistem. Itu yang paling utama, karena nanti biarkan sistem yang bekerja. Itu adalah siklus akuntansi ya, yang harus dikerjakan sebelum mencapai laporan keuangan. Dengan perkembangan teknologi tidak perlu membuat secara manual lagi. Oke, lanjut. Oke, apa ini konsep entitas terpisah? Konsep entitas terpisah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh pebisnis ya. Perusahaan itu dianggap sebagai badan hukum. Kita sebagai manusia dianggap sebagai entitas ya. Perusahaan maka dianggap juga sebagai entitas. Maka kita sebagai manusia dan usaha kita dianggap dua entitas yang terpisah. Artinya apa? Pencatatan keuangan, pencatatan akuntansi antara pencatatan keuangan kita dan perusahaan dianggap terpisah juga, tidak boleh dianggap digabung gitu. Jangan sampai
uang pribadi kita gunakan untuk perusahaan atau uang perusahaan kita gunakan secara pribadi gitu. Maka tidak ada pencampuran intinya. Poinnya adalah tidak ada pencampuran. Kalau kita misalnya ingin mengambil uang dari perusahaan, kalau perusahaan itu kita harus melakukan dianggap sebagai proses transaksi juga. Misalnya kita mengambil modal yang kita tanam, maka dianggap sebagai penarikan modal atau keuntungan berupa dividen. Nah, konsep ini perlu dipahami kalau untuk pebisnis ya. Jangan sampai bisnis kita pencatatannya tercampur aduk dengan keuangan kita. Karena sebagai perusahaan, sebagai entitas terpisah, maka rekening yang dimiliki oleh entitas juga mesti terpisah dengan rekening pribadi kita gitu. Itu yang basic ya, jangan sampai gitu. Seringkali yang saya alami sih di perjalanannya kalau usaha itu seringkali banyak tercampur-campur antara uang pemilik dengan uang perusahaan gitu. Itu tidak sehat gitu. Tidak sehat. Ya. Kadang-kadang itu terjadi di perusahaan menengah ya, kalau perusahaan besar biasanya sudah tidak. Ya. Ini konsep dasar. Kali ini ada perusahaan salon. Eliza menyetor modal ya sebesar 10 juta ke salonnya. Maka harta salon bertambah 10 juta. Nah, Elijahnya dicatat sebagai apa? Nah, dianggap sebagai modal. Nah, bahasa kepentingan Elijah adalah modal sebenarnya ya, modal. Karena secara teoretikal banyak teorinya modal itu dianggap sebagai kepentingan dari pemilik. Nah, harta sama dengan kepentingan pemilik. Maka jurnal yang dibuat adalah harta salon bertambah 10 juta, modal Elijah bertambah 10 juta. Ini adalah konsep entitas. Jadi uang yang disetor Elijah menjadi miliknya salonnya gitu. Nah, bila ternyata Elijah butuh tambahan modal, butuh tambahan dana untuk membuka salonnya, dia akan meminta temannya membantu misalnya. Temannya ini disebut sebagai kreditor. Kreditor itu yang memberikan kredit ya. Misalnya hartanya akhirnya menambah menjadi 11 juta. Nah, ini saya bilang dari awal bahwa sebelah kanan adalah sisi sumber, sebelah kiri penggunaan. Sumbernya dari mana? Modal sendiri 10 juta, pinjam ke kreditor 1 juta. Jadi total hartanya 11 juta. Nah, maka di situ sesuai dengan rumus akuntansi yang paling dasar adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, dalam pencatatan, ini pencatatan manual akan berbentuk seperti ini ya. Akan berbentuk seperti ini. Oke. Kas 10 juta, piutangnya 0, utang 0, modal. Nah, ini adalah pencatatan awal. Lihat ya, sebelah kanan adalah modal dan digunakan untuk apa. Oke. Nah, karena tadi Eliza meminta bantuan ke temannya untuk memberikan hutang, maka utang Elijah bertambah 1 juta dan modalnya tetap 10 juta, maka saldo keseluruhan kasnya Elijah menjadi 11 juta, utang 1 juta dan modal 10 juta. Kalau disamakan maka totalnya masing-masing sebelah kiri 11 juta dan utang plus modalnya 11 juta juga. Ini namanya disebut balance. Kemudian setelah neraca awal sudah terbentuk, dalam hal ini kasnya berbentuk kas 11 juta dan utang dan modal 11 juta, Elijah mengoperasionalkan salonnya ya. Dia melakukan penjualan. Jadi ada orang datang ke salonnya,
dan salon itu beroperasi dan dibayar sebesar 600.000. Oke. Artinya apa kalau terjadi penjualan? Uang kasnya Elijah bertambah di kasnya, maka modalnya juga bertambah sebesar 600.000. Kalau di total tetap saldonya tetap balance ya. Ya kan? Di sini 11.600.000, maka di sebelah kanan juga 11.600.000. Kan? Utangnya 1 juta tetap, modalnya menjadi 10.600.000. Kalau di total 11.600.000. Kemudian ada transaksi berikutnya. Eliza melakukan jasa salon, tapi karena pelanggannya itu temennya, maka bayarnya antar-antar ya, atau bayarnya kredit. Bayarnya antar dong gitu ya. Oke deh gitu. Eliza baik ya. Maka piutang, nah itu piutang itu apa? Kebalikan dari hutang. Artinya Elijah punya tagihan ke temannya sebesar 2 juta. Nah, supaya balance, sebelah kanan modalnya juga bertambah. Walaupun uangnya belum diterima, tapi dianggap sebagai modal yang bertambah. Saldonya tetap ya, kalau di total sama ya, tetap balance. 11 juta tambah 2 juta adalah 13.600.000. Ini sebelah kanannya 1 juta tambah 12.600.000, maka 13.600.000. Itu adalah jasanya. Nah, kemudian Elijah membayar gajinya 100.000. Dibayar harian mungkin ya, dibayar harian jadi 100.000. Nah, saldonya menjadi kasnya berkurang karena uangnya apa? Berkurang kan, jadi saldonya menjadi 11.500. Piutangnya berubah nggak? Ya belum, karena belum ada pembayaran dari temannya. Utang juga belum dibayar, maka modalnya juga tetap ya berkurang 100.000 menjadi 12.500.000. Oke, tetap balance saldonya. Nah, kemudian Eliza menarik modalnya sebesar 200. Uang kasnya berkurang 200, dicatat di kas minus 200. Modalnya ya berkurang 200, maka saldo akhirnya 11.300.000. Nah, ini adalah dasarnya ya, dasar dari rumus aset sama dengan kewajiban plus modal. Jadi ketika perusahaan berjalan seperti hal ini, Eliza menjual jasa tunai, terus ada kredit, membayar gaji, itu adalah kinerjanya ya, kinerja perusahaan. Nah, dan akan berpengaruh terhadap pencatatan neracanya. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, jadi yang paling dasar disebutkan dari awal, aktiva sama dengan hutang plus kewajiban. Oke, kita nggak akan lama-lama ya, ini dasarnya aja. Nah, unsur persamaannya apa? Oke. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contoh kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Hutang itu kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contoh hutang pembelian kredit. Nah, ini modal apa sih? Nah, ingat ya, istilahnya kalau kita misalnya dalam sehari-hari bilang, gue dimodalin nih sama si ini, ya itu sebenarnya bukan modal ya, itu namanya hutang. Kalau misalnya modal itu apa? Modal itu adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Modal itu yang kita keluarkan atau teman kita ini betul-betul modal, bukan hutang gitu bahasanya. Oke. Nah, contohnya apa? Setoran pemodal oleh pemilik. Itu adalah yang disebut sebagai modal. Oke, perlu dipahami ya tadi ya. Hutang plus modal itu ada di sisi kanan dan aktiva di sebelah kiri. Dan rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Nah, hutang dan modal itu apa? Adalah sumber keuangan perusahaan. Aktiva apa? Adalah penggunaan untuk apa digunakan hutang dan modal tersebut. Ya, itu adalah persamaan paling dasarnya. Nah, ini bisnis itu kan pasti ada transaksi ya. Transaksi itu adalah yang paling dasar adalah sumber dari semua pencatatan akuntansi adalah transaksi. Kita akan mencatatnya ke akuntansi apabila terjadi transaksi. Maka pasti setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Nah, misal nih, sebuah perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Apa yang bertambah? Apa pengaruhnya?
Nah, pasti kas perusahaan berkurang 100 juta. Kan secara tunai. Secara tunai artinya bukan secara kredit ya. Kendaraan bertambah senilai 100 juta. Ini adalah transaksinya ya. Ini adalah transaksi yang mesti kita catat secara akuntansi. Kita sebuah perusahaan membeli sebuah kendaraan 100 juta, maka kendaraan akan bertambah 100 juta dan kas akan berkurang 100 juta. Kemudian contoh kedua, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi sebesar 100 juta secara kredit. Nah, ingat ya, secara kredit. Apa pengaruhnya? Peralatan bertambah senilai 50 juta, hutang bertambah nilai 10 juta. Oh, saya salah baca. Berarti sebuah perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Pengaruhnya adalah peralatan bertambah. Nah, ini yang kita mesti catat ya sebagai pebisnis. Setiap kita melakukan sebuah transaksi, apapun itu, kita harus memikirkan apa pengaruhnya. Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Nah, poinnya itu ya. Apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Kemudian ini ada transaksi suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? 80 juta, kendaraan berkurang senilai 80 juta. Nah, coba diserap. Sebuah perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta. Kita menjual kan? Artinya apa? Ya kendaraan kita berkurang. Oke. Terus kita menjual secara tunai. Tunai apa yang bertambah? Nah, jadi setiap ada transaksi dalam sebuah bisnis, kita harus langsung berpikir apa pengaruhnya terhadap perusahaan. Oke, itu adalah gunanya akuntansi ya. Nah, kita harus selalu berpikir apa pengaruhnya. Kemudian ini contoh sebuah perusahaan menjual kendaraan seharga 50 juta secara kredit. Nah, apa pengaruhnya? Kalau tadi secara tunai kan uang kas bertambah. Nah, kalau bertambah, apa yang bertambah dalam kasus ini? Yang bertambah adalah piutangnya. Tagihan kita bertambah. Kendaraan kita berkurang ya, nilai kita. Contoh, satu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit, 200 ini membeli. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah hutang bertambah senilai 200 juta, peralatan bertambah senilai 200 juta. Jadi intinya itu aja ya, simple kan, bahwa dasar dari akuntansi pencatatan akuntansi adalah kita adanya transaksi dalam bisnis. Setiap terjadi transaksi, kita harus berpikir apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Ya. Dalam kasus ini misalnya suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Apa yang bertambah? Beli secara kredit. Nah, kredit itu artinya tidak tunai. Berarti hutang kita bertambah senilai 200 juta. Hutang bertambah. Apalagi yang bertambah? Oh, peralatan. Ya loh, kita beli mesin kita bertambah dong, gitu ya. Itu namanya peralatan bertambah senilai 200 juta. Jadi di sini apa yang kita lihat? Nah, di sini hutang bertambah, peralatan bertambah. Tadi ada peralatan bertambah, uang kas berkurang. Jadi bisa pengaruhnya bisa bertambah, masing-masing bertambah, atau salah satunya berkurang, atau dua-duanya berkurang gitu. Oke, misalnya kita bayar hutang kita apa? Berkurang. Terus apa lagi yang berkurang? Uang kas kan, sama. Jadi dalam transaksi ini bisa bertambah juga bisa berkurang. Intinya setiap transaksi ada dua hal yang berefek gitu ya. Bisa kadang-kadang bisa 3 hal gitu. Kalau misalnya kita membayar kredit tapi tidak full, hutang 200 juta kita bayar 100 juta dulu. Berarti hutang kita berkurang, kas kita juga, atau kita beli barang nih, barangnya kita beli mobil 100 juta, cashnya 50 juta, sisanya hutang, maka mobil kita bertambah 100 juta, hutang kita bertambah 50 juta, uang kas kita berkurang 50 juta. Oke, ini contoh berikutnya. Suatu perusahaan membayar hutang 50 juta, apa pengaruhnya? Oke, sama ya. Oke, kita skip. Melakukan penyetoran sebesar 75 juta. Modal bertambah, kas bertambah. Ini kalau ada setoran modal. Disertai melakukan penarikan uang perusahaan pribadi. Modal berkurang, kas juga berkurang.
Oke, itu adalah contoh ya, contoh dasar dari rumus aset sama dengan kewajiban plus modal. Oke, ini latihan 1. Oke, kita contoh ini. Pembelian secara tunai sebesar pembelian aktiva tetap secara tunai sebesar 2 juta. Oke. Ada yang bisa jawab? Ya ini ya, jawabannya aktiva tetap bertambah, kas berkurang. Oke, ini semuanya sama, pengaruh transaksi, kita skip. Ini latihan. Nanti kalian dapat ininya ya, bisa di apa namanya, materinya bisa dipakai. Oke. Nah, ini sedikit contoh lanjutan. Oh, kita sampai jam 11 aja, lebih enak tanya jawab sepertinya. Oke. Rekening listrik bulan Desember sebesar 100.000 dibayar 15 Januari. Nah, ini adalah contoh berikutnya untuk materi berikutnya. Oke. Setelah ini, nah, di akuntansi itu ada istilah yang namanya accrual cash basis. Apa itu cash basis dan accrual basis? Intinya adalah pencatatan cash basis itu berpatokan pada uang kas, namanya juga cash basis. Kasnya bertambah apa berkurang berdasarkan kas. Pendapatan, kalau misalnya kalian menjual sesuatu, biasanya cash basis itu kalau kalian berobat ya, berobat ke dokter. Ada nggak dokter yang mau diutangin gitu ya? Bayarnya bulan depan ya dok, gitu. Nggak mungkin ya. Pasti bayarnya pada saat itu. Artinya nanti dokter akan mencatat pendapatan dia pada saat itu juga. Itu contoh sederhananya dari cash basis. Terus ada lagi yang namanya dasar accrual. Accrual itu artinya apa? Pencatatan pendapatan atau beban dilakukan ketika terjadi, bukan ketika kas berkurang atau bertambah. Contoh sederhana, kalau kalian membeli barang secara kredit, nah misalnya kalian beli nanti bayarnya bulan depan. Nah, buat toko itu pendapatan tapi masih piutang. Nah, buat kalian itu dapat barangnya kan bertambah, tapi itu masih hutang. Nah, itu dicatat secara akuntansi ketika terjadi, kan terjadi pertukaran barangnya kan. Tapi uangnya belum ada karena akan dibayar bulan depan. Itu disebut dasar accrual. Kebalikan dasar cash basis. Itu ya nanti kalian pelajari. Kalau lebih detail memang kita perlu training khusus ya di kelas. Tapi ini dasarnya aja. Nah, tadi beban listriknya di bulan Desember 2003, tapi dibayarnya nanti 15 Januari. Nah, kita mencatatnya bebannya 2003 apa 2004? Jawabnya apa? 2003 ya. Kenapa? Karena terjadinya di 2003, walaupun uangnya belum ada. Itu disebut sebagai accrual. Dan listriknya digunakan kapan? 2003 juga kan? Maka itu disebut accrual atau itu juga sesuai dengan revenue recognition gitu ya, atau matching cost against revenue. Wah, itu nanti ya. Dasar accrual dan dasar kas. Oke. Oke, itu dari akuntansi tadi. Oke, di akuntansi itu biasanya mensimplifikasi bentuk perusahaan itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan itu dibagi 3 jenis, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur. Perusahaan jasa apa? Artinya dia menjual jasa. Perusahaan dagang apa? Menjual produk. Manufaktur apa? Perusahaan yang membentuk produk ya, atau pabrik. Oke. Nah, ini istilahnya. Perusahaan jasa menjual jasa ke pelanggan, perusahaan dagang membeli
menyimpan dan menjual, perusahaan manufaktur membeli bahan baku, mengolah bahan baku, menyimpan dalam proses dan menyimpan barang jadi, dan menjual barang jadi. Oke, ini adalah jenis-jenis perusahaan. Nah, kalau kalian berbisnis, ya kalian langsung kategorikan ya, bisnis kalian jasa, dagang apa, manufaktur. Kadang-kadang kalau workshop kecil gitu, selain memproduksi, dia juga sekaligus sebagai pedagang ya. Jasa itu menjual, perusahaan dagang oke. Inilah contohnya. Oke, ini adalah flow-nya ya, flow-nya. Oke. Perusahaan jasa menjual jasa ke pelanggan, perusahaan dagang membeli barang dagangan dan menyimpan, perusahaan manufaktur membeli bahan baku dan menyimpan bahan baku dan menjual barang jadi, mengakibatkan ya. Wujudnya asalnya. Oke. Asal kan tadi disebut sebagai sumber kan. Sumber uang perusahaan dari kreditur dan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan disebut modal, kreditur sebagai utang. Wujudnya apa? Kas, peralatan gedung dan lainnya atau sisipan. Oke. Nah, biasanya dari perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur membuat produk jadi, nanti oleh perusahaan dagang, produk jadi itu dibeli dan dijual. Nah, penjualan ini nanti akan membutuhkan jasa kan, jasa penjualan atau jasa penggunaan barang tersebut. Misalnya perusahaan manufaktur membuat alat cukur. Setelah itu dijual ke perusahaan dagang. Oleh perusahaan dagang dijual ke jasa cukur. Nah, ada hubungan kan? Jadi mengakibatkan kebutuhan jasa cukur atau dibalik ya. Nah, ujung-ujungnya timbullah biaya. Ini adalah konsep alur pergerakan ekonomi ya. Jadi ada berasal dari kreditur, kemudian dan pemilik perusahaan berwujud kas peralatan gedung, terus ada produksi di situ membutuhkan sumber daya dan akhirnya mengakibatkan timbulnya pendapatan dan menimbulkan juga biaya. Nah, kalau pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan akan menghasilkan laba atau profit ya. Kalau profit ini ujung-ujungnya akan menambah modal pemilik perusahaan. Nanti modal bertambah, maka wujudnya berupa kas, peralatan gedung juga akan bertambah. Kalau ini bertambah, artinya apa? Artinya si pemilik perusahaan semakin kaya ya, semakin kaya. Maka tujuannya berbisnis akan tercapai. Ya, kayak gitu ya. Dengan tujuan bisnis tercapai ya dia semakin kaya. Setelah dia semakin kaya untuk apa? Ya itu bicara hal lain ya. Itu bicara tentang tujuan hidup ya. Mau masuk surga apa mau masuk neraka. Oke, kita sedikit lagi ya. Oke, ini kegiatan perusahaan ya akan mengakibatkan pendapatan dan timbulnya biaya. Ini aktivitas perusahaan ya. Membutuhkan sumber daya kan? Sumber dayanya dari mana asalnya? Kreditur dan pemilik perusahaan. Wujudnya berupa kas peralatan gedung dan lainnya. Nah, kas peralatan gedung dan lainnya atau pemilik kreditur pemilik dilaporkan di mana? Dilaporkan di neraca. Nah, timbulnya pendapatan dan biaya dilaporkan di mana? Dilaporkan di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan aktivitas kinerja sebuah perusahaan. Wujudnya apa? Wujudnya adalah laporan harta yang dilaporkan di dalam neraca. Gitu. Ya paham ya? Kalau di laporan laba rugi cuma ada dua, pendapatan dan biaya. Di neraca ada kas, peralatan gedung dan lainnya. Kas peralatan gedung disebut aset. Aset itu berasal dari mana? Dari kreditur dan pemilik perusahaan. Jadi ini membentuk sebuah siklus ya, sebuah environment atau sebuah lingkungan apa? Lingkungan akuntansi ya. Oke, dasarnya itu kalau mau nambah, nah ini sedikit
Ini tadi ada basis kas dan basis akrual, sudah dijelaskan. Nah, suatu transaksi yang diakui dicatatkan berdasarkan kas diterima. Basis akrual adalah saat satu transaksi dan dicatat berdasarkan pengaruh pada saat kejadian dicatat dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Oke. Jadi basis akrual terjadi dilaporkan pada saat terjadi, basis kas dilaporkan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi basis pencatatannya. Nah, secara umum yang diakui oleh pemerintah adalah diakui oleh PSAK adalah pencatatan basis akrual. Jadi kita mesti mengikuti aturan tersebut yaitu basis akrual. Nah, ini latihan. Nah, ini contoh kas ya. Sewa kamar 4 hari 1 juta. Maka kas senilai 1 juta, pendapatan bertambah 1 juta. Ini basis kas. Kemudian ini contoh akrual. Kas bertambah, pendapatan diterima 1 juta. Sama ya, karena pembayarannya secara tunai. Akan terlihat bedanya kalau pembayarannya secara kredit. Oke, ini biaya iklan bertambah 24 juta, kas berkurang. Ini secara dasar kas. Kemudian ini bagaimana mencatat dengan dasar akrual. Ini biaya iklan, kas berkurang 24 juta. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi biaya iklan aja, kalau yang sekarang biaya iklan dibayar di muka. Apa bedanya? Kalau yang tadi itu dicatat di neraca, di laba rugi, beban, sedangkan di sini dicatat di neraca. Gitu. Oke, jadi, nah, saya kira gimana? Apa mau dilanjut? Masih banyak sih. Tapi itu dasar-dasarnya yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Yang lain-lainnya kayak seperti ini, perkiraan rekening, buku besar. Nah, di neraca dan di laba rugi ada pendapatan, ada biaya, ada kas. Nah, itu disebut sebagai akun. Akun ini gunanya apa? Untuk mewakili pencatatan. Ini kas ya. Nah, coba kita perhatikan. Ini contohnya. Nah, ini mesti balance ya. Hutang 1.000, modal 12.500, piutang 2.000, 11.500. Nah, sebelum ada utang piutang, ya pasti ini sama ya. Setelah ada kinerja berjalan, utang bertambah 1.000, piutang bertambah 2.000, tetap prinsipnya dia mesti balance. Ini kanan. Nah, ini namanya buku besar. Ini pencatatan buku besar. Nanti yang perlu kita pahami kalau tidak spesifik belajar akuntansi adalah kita harus memahami transaksi, apa yang bertambah dan efek dari transaksi tersebut, apa yang bertambah, apa yang berkurang. Nah, itu kita akan posting dalam sistem. Jadi nanti kalau memang tidak spesifik memahami akuntansi, bisa menggunakan aplikasi ya. Nah, aplikasi yang kita kenal itu macam-macam ya. Ada yang namanya Jahir, ada yang namanya Accurate, terus ada yang baru lagi namanya Bebas Akuntansi yang bisa kalian dapatkan setelah acara ini ya. Oke, waktu saya sampai jam berapa ya? Mungkin masih bisa dilanjut Pak sampai laporan. Oke. Ini buku besar contohnya. Nah, ini kalian belajar di kelas akuntansi biasanya sih. Oke, saya singkat aja ya.
Oke. Ini adalah simpulannya. Yang oke. Kemudian ini adalah pedoman penggunaan akun. Jadi yang disebut sebagai kayak kas, piutang, kendaraan, jenis akun nantinya ya. Nah, kalian harus ingat normalnya. Normalnya di mana sih? Kalau biaya itu normalnya di kiri, pendapatan itu di kanan. Nanti kalau kalian menjurnal dalam sistem, pendapatan itu selalu di kanan kalau bertambahnya. Modal juga di kanan, utang juga di kanan. Nah, kalau dia bertambah, kalau yang ini mengikutin ya. Kalau mengurang, dia kebalikannya. Gampang kan? Jadi kalau misalnya harta kalian, contohnya, jadi kita harus pahami harta itu isinya apa aja sih. Ya dia pasti mulai yang paling liquid atau kas sampai ke harta tetap ya berupa kendaraan, gedung, dan lainnya. Ingat normalnya di kiri. Kalau dia bertambah di kiri, kalau dia berkurang di kanan. Jadi kalian cukup menghafalkan normalnya di mana dan penambahannya di mana. Kalau dia berkurang pasti ke sebaliknya. Itu adalah pencatatan jurnal. Karena jurnal kita kan menggunakan double entry ya. Double entry itu pasti debit kredit. Oke, kan? Nih, normalnya di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Nah, itu yang perlu dihafalkan. Nanti setelah itu baru di input ke sistem aplikasi ya. Nanti kalian akan bisa menghasilkan laporan keuangan. Nah, contoh ya. Ada Aktiva dibeli secara tunai 500.000, maka Aktiva akan bertambah 500 di mana? Di debit. Kenapa bertambah di debit? Jawabannya adalah di sini ya. Harta kalau bertambah di debit, Aktiva kan harta. Oke. Terus secara tunai 500.000, kas berkurang 500 kan? Kas itu di mana tempatnya? Tetapnya di Aktiva, tetap di harta kan? Di debit kan kalau bertambah. Tapi kan dalam kasus ini dia berkurang kan? Karena berkurang dia pindah ke kredit. Jadi jurnalnya adalah Aktiva bertambah 50 juta di debit, kas berkurang 500.000, kas berkurang 500.000 di kredit. Nah, selalu begitu ya. Itu contohnya. Oke. Nah, ini terkait sama laporan kinerja. Ini ada istilah real permanen dan ada istilah nominal. Real permanen itu di rekening terdapat di neraca dan nominal perhitungan laba rugi yang ada di pendapatan dan rekening beban. Apa sih bedanya real permanen dan nominal? Ya, kalau real permanen artinya dibawa laporan harta yang ada di neraca selalu dibawa dari periode ke periode. Kalian akan punya laporan tahun kemarin harta kita berapa, laporan posisi harta kita berapa, tahun sebelumnya juga harta posisi kita berapa, ada ya dibawa angka-angkanya dibawa selalu dari tahun ke tahun. Oke, sedangkan disebut nominal laba rugi, dia hitungannya per periode ya. Dia misalnya periode tahun 2019. Nah, dia tidak dibawa lagi ke tahun 2020 karena angka laba atau ruginya sudah pindah ke real permanen atau di neraca. Dia akan dibawa per periode untuk yang nominal itu. Jadi laporan laba rugi itu laporan kinerja per periode. Nah, misalnya kalian 2019 laporannya adalah laba ya, sekian, laba perusahaan sekian. Sekian ratus juta. Maka itu disebut kinerja periode itu bagus gitu. Kalau misalnya memang sesuai dengan target laba 100 juta tersebut. Nah, cukup sampai di situ ya. Nah, nanti masuk ke periode berikutnya mulai lagi dari 0 ya, dari angka 0, mulai dari 0. Tapi neracanya di tahun 2019 misalnya di situ piutang sekian, hutang sekian, modal sekian, tetap dibawa ke tahun berikutnya. Ya karena laba ruginya sudah pindah ke modal, angkanya nggak berubah gitu di akhir tahun. Nanti akan berubah lagi ketika ada transaksi. Sedangkan laporan laba rugi itu karena disebut laporan kinerja merupakan ukuran pekerjaan kita per periode. Maka di setiap periode akan ada laporan untung apa ruginya tiap periode. Gitu. Tidak dibawa ke bulan berikutnya, maka bulan berikutnya ada laporan kinerja bulan ini. Bulan depan ada laporan kinerja bulan depan. Begitu seterusnya ya, maka disebutlah laporan laba rugi sebagai laporan nominal dan laporan neraca adalah laporan
real atau permanen karena dia tidak dibawa dari periode ke periode. Nah, apa artinya periode? Jadi dalam konsep akuntansi itu ada periode. Perusahaannya ada periode diukur pada tahun ya, ada juga bulan ya. Kalau per bulan ada bulan Januari, Februari. Itu adalah periode. Kenapa periode diperlukan? Ya karena memang untuk mengukur kinerja harus berdasarkan batas waktu, kurun waktu tertentu gitu. Sama ya, kalau kita sekolah semester per semester. Setiap akhir semester ada ujian akhir semester. Nah, setelah ujian ya dianggap lulus apa tidak. Itu adalah kenapa periode diperlukan untuk mengevaluasi. Sama ya, laporan laba rugi diperlukan setiap periode karena dalam rangka mengevaluasi ya. Untung apa tidak, kalau untung kinerja bagus, kalau jelek kinerja buruk gitu ya. Walaupun itu simpelnya ya, paling basicnya. Walaupun saat ini kan banyak startup tuh, walaupun rugi bertahun-tahun tetap aja dimodalin ya. Karena dia visinya lebih ke depan. Kinerjanya buruk ya belum tentu ya, mungkin lagi ekspansif. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dalam transaksi itu kan sering ada akun-akunnya berganti-ganti tergantung jenis ya. Kita harus lihat nih. Kalau penjualan beban itu karena dia ada di laba rugi maka disebut nominal. Kalau ada di neraca maka itu disebut sebagai rekening real atau akun permanen. Oke, ini bagannya. Nah, ini disebut kalau bahasa Inggrisnya itu COA atau chart of account atau bagan daftar akun. Ini contohnya ya. Nah, ini kalau kalian beli sistem akuntansi biasanya sudah ada yang menyediakan secara otomatis, tidak perlu dibuat dari awal. Tapi bisa aja sendiri kalau rajin ya. Ini nama-nama rekening, nanti ini kas, ini kita. Nah, ini yang harus kalian. Nah, akun-akun ini mewakili transaksi gitu. Kalau misalnya kalian beli misalnya buku ya, apa kertas. Nah, kalian jangan bikin kertas pada uang kas ya. Kertasnya bertambah, uang kas berkurang kan. Benar kan beli kertas tapi jangan disebut kertas. Tapi apa yang mewakili kertas tersebut di rekening yang sudah kita buat. Nah, biasanya disebut sebagai akun alat tulis kantor. Jadi kertas, pulpen itu diwakili oleh istilah alat tulis kantor. Kenapa? Kalau setiap benda yang kalian sebutkan dibuat akunnya, maka akan tidak simpel ya, akan sangat panjang. Ada akun kertas, ada akun pulpen, enggak, maka itu digabung menjadi sebuah akun yang mewakili disebut sebagai akun alat tulis kantor. Kayak gitu ya. Akun itu fungsinya mensimplifikasi, mewakili beragam jenis benda atau tipe yang diwakilinya. Kalau kertas, pulpen itu diwakili alat tulis kantor. Misalnya beban transportasi, ya kan mewakili ada biaya tiket pesawat, ada biaya naik taksinya gitu kan, ada biaya makan gitu. Nah, nanti akan diwakili oleh beban perjalanan bisnis misalnya diwakili oleh akun itu. Jadi tidak perlu disebut satu-satu. Beban gaji mewakili gaji si A, gaji si B, gaji si C, dibuatlah akun khusus beban gaji. Nanti kalau di akunnya kita tulis beban gaji si A ada akun sendiri, nah itu akan sangat tidak sederhana. Pencatatan di bukti transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu. Nah, nanti di setiap catatan ini setelah kita menuliskan debit kreditnya, kita cari isi catatannya itu buat apa gitu ya. Nah, di sini ada kan. Ini ada faktur invoice, contoh faktur invoice. Ada tanggalnya. Nah, transaksi diusahakan ada bukti lengkapnya ya. Ada penjelasannya, ada kuantitasnya, ada harganya, ada jumlahnya. Ini contoh. Nah, apapun. Nah, setelah transaksi kita pasti bikin jurnal kan. Nah, ini adalah fungsi jurnal. Ada fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis.
Apa itu jurnal? Tadi udah, bentuk jurnalnya kayak begini. Nah, kalau misalnya ada transaksi sebagai setoran modal, bagaimana kita mencatatnya? Kita catat kas bertambah 500 juta, modal bertambah 500 juta. Nah, kas 500 juta, modal 500 juta. Nah, transaksinya seperti apa? Nah, kita mencatatnya secara posting di jurnal, kas 500 juta, modal 500 juta. Nah, ini yang kita input dalam sistem ya. Kita input setiap ada transaksi, kita analisis apa yang bertambah dan berkurang, terus kita catat dalam bentuk jurnal seperti ini. Biasanya di setiap fungsi akuntansi, software akuntansi ada seperti ini. Nah, kalau ada transaksi kendaraan, kita analisis, kendaraan bertambah 150 juta di debit, kas berkurang di kredit. Maka kita catat secara jurnal adalah akunnya adalah kendaraan. Nah, ini akun kendaraan mewakili jenis-jenis kendaraan ya. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Oke, ini adalah kas 150 juta. Ini secara membeli peralatan secara kredit. Nah, kita analisis peralatan 50 juta. Hutang dagang 50 juta. Nah, jurnalnya seperti apa? Peralatan bertambah di debit, hutang bertambah di kredit. Ingat ya, hutang tadi adanya di normalnya di kredit kalau dia bertambah. Kalau dia berkurang, dia pindah ke debit. Nah, itu saja sih kalau dari akuntansi ya. Kita harus paling dasar itu memahami, menganalisis transaksi, mana yang bertambah, mana yang berkurang, kemudian mana di debit, mana di kredit. Kalau kita sudah paham itu akan sangat mudah ya, karena untuk selanjutnya kan sistem yang bekerja atau program aplikasi yang bekerja. Ibaratnya kalau kita melakukan penelitian, kita bisa pakai SPSS, ya ketika kita input data, nanti SPSS yang bekerja menghitungkan buat kita. Sama aja dengan akuntansi juga begitu, kita memposting jurnal, nanti aplikasinya yang bekerja. Ini beban telepon, beban bertambah, ingat ya, beban selalu bertambah di debit, beban itu selalu di debit, pendapatan selalu di kredit. Kas bertambah itu di debit, kalau berkurang dia di kredit. Poinnya itu sih. Kas bertambah 8 juta, pendapatan bertambah 8 juta. Ingat ya, pendapatan, begitu dengar ada kata pendapatan, langsung ingat kredit ya. Nah, kalau kas, kita lihat bertambah apa berkurang. Oh, kas bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, kasus ini kasnya bertambah loh, berarti taruhnya di debit. Tuh. Kalau pendapatan bertambah di kredit, ingat pendapatan selalu bertambah di kredit. Jadi itu aja sih fungsi debit kredit ya, bukan debit lebih baik dari kredit, enggak. Kesannya kalau kita punya kredit atau kesannya punya hutang ya, bukan ya, dalam hal ini bukan hutang ya, posisi ya. Oke, ini asuransi. Biaya asuransi. Ingat beban selalu di debit ya. Ingat beban, ingat debit. Kas berkurang di kredit. Ini jurnalnya. Beban asuransi di debit, kas di kredit. Karena dia berkurang, karena normalnya kas ada di debit. Ini harus latihan ya, kalau sudah biasa latihan sih pasti langsung ingat. Piutang atau tagihan bertambah 5 juta, pendapatan bertambah 5 juta. Nah, ini tidak terima kas ya, artinya menjual secara kredit. Tapi karena kita menggunakan basis accrual, ingat sekali lagi basis accrual, maka mesti dicatat sebagai pendapatan karena sudah terjadi ya. Diakui pada waktu terjadi. Uang kasnya sudah diterima belum? Belum ya.
maka dicatat sebagai piutang. Nanti kalau diterima dicatatnya gimana? Piutang kan bertambah di debit kan, kalau dibayar kan dia pindah ke kredit gitu. Jadi nanti terimanya kas pada piutang waktu dibayar. Nah, sekarang buku besar. Nah, buku besar ini kumpulan ya. Jadi transaksi kas, piutang, perlengkapan, peralatan semua digabung gitu. Sesuai. Ini contohnya jurnal umum. Nah, di jurnal-jurnal itu kan banyak terjadi transaksi kas ya. Misalnya di nomor 1 itu ada kas bertambah. Di transaksi nomor 2 ada kas berkurang. Nih, ya. Nanti kas-kas ini dikumpulkan dalam buku besar. Jadi ada nanti buku besar kas, buku besar piutang, dan buku besar akun-akun lainnya. Oke, saya skip aja. Sama ya, menjurnal. Ujung-ujungnya nanti semua transaksi yang kita jurnal ini akan muncul di laporan keuangan yang utama ya, laba rugi. Jadi kita tahu perusahaan kita laba apa rugi. Nah, yang seperti ini perlu latihan ya. Jadi kalau kalian ingin memahami menjurnal, memang ujung-ujungnya perlu latihan. Mendengarkan tidak akan cukup ya. Nah, ini adalah dikumpulkan ya jurnal-jurnalnya. Semua jurnal berdasarkan tanggal. Di sini ada posisi tanggal. Jurnalnya dikumpulkan. Nah, dari jurnal-jurnal tadi, semua yang terkait kas dikumpulkan di kas. Nah, tadi ada transaksi uang masuk 500 juta, ada transaksi uang keluar di kas 150 juta, maka itu dikumpulkan sesuai dengan pengelompokannya. Jadi buku besar itu bisa dikatakan sebagai pengelompokan ya. Semua transaksi kas dikumpulkan di buku besar kas. Semua transaksi kendaraan dikumpulkan di buku besar transaksi kendaraan. Nanti dari itu kita akan mendapatkan saldo sisanya berapa. Nah, Pak Isanto, maaf iya. Disingkat saja Pak. Oke. Ya intinya itu ya. Oke, kita singkat saja. Singkat itu transaksi buku besar. Nah, oke, selanjutnya. Ini juga detailnya, saya kira nanti kalau kalian belajar akuntansi tidak diperlukan. Ini jurnal penyesuaian juga tidak. Ini oke, ini sedikit ya saya jelaskan. Apa aktiva tetap sih? Jadi di akuntansi itu ada istilah ada aset tetap atau aktiva tetap, ada aset lancar. Intinya sih terlihat dari umur ya. Kalau misalnya aktiva lancar itu seperti kas, piutang, perlengkapan, itu yang umurnya kira-kira setahun akan digunakan ya. Sedangkan aktiva tetap itu seperti kendaraan, komputer, gedung itu akan digunakan lebih dari satu periode. Ini maksudnya satu periode itu adalah aktiva tetap. Contohnya mobil ya, mobil itu dianggap umurnya 10 tahun ya. Berarti dia akan digunakan selama 10 tahun. Nah, aktiva itu ada penyusutannya. Apa itu penyusutan? Ya artinya kan sesuatu karena digunakan fungsinya akan berkurang kan. Karena fungsinya berkurang maka nilainya juga akan berkurang. Maka perlu disusutkan. Itu lebih detailnya nanti ya. Oke. Intinya itu untuk aktiva tetap dan selanjutnya. Oke, nanti kita tanya jawab saja. Oke. Nah, sampai ke terakhir ya. Nah, dari semuanya itu, dari menjurnal, terus buku besar, dan seterusnya akan membentuk yang laporan laba rugi tadi. Ujung-ujungnya akan membentuk laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi apa sih? Pendapatan, beban, biaya, dan laba rugi. Nah, pendapatan dikurang beban akan membentuk laba rugi. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka akan laba. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban, maka akan rugi. Laporan penyusunan modal adalah laporan modal kita bertambah apa berkurang. Nah, modal awal kita berapa? Kalau perusahaan laba atau rugi kalau laba akan menambah modal, kalau rugi akan
mengurangi modal. Kalau PRIP apa? PRIP istilahnya penarikan atau dividen kalau di perusahaan besar, maka akan mengurangi modal. Oke. Neraca berisi apa? Harta, utang, modal. Tadi udah di awal. Laporan kas apa? Laporan kas kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Kenapa perlu sih laporan kas? Laporan kas itu menunjukkan uang real yang keluar masuk. Karena kan perusahaan laba nih, tapi ternyata kasnya nggak ada. Karena apa? Masih piutang semua. Karena kan piutang sudah diakui sebagai pendapatan, kan ada piutang pada pendapatan tadi kan. Tapi uangnya nggak ada, maka uang kasnya bisa jadi nggak ada. Kalau ditarik lacinya, wah uang kasnya nggak ada nih. Padahal kita laba gitu periode ini. Terus uangnya di mana? Ya masih di konsumennya, belum ditagih. Maka setelah itu pasti ada keputusan. Kita kerahkan apa? Kita kerahkan penagihan. Semuanya harus nelponin konsumen untuk bayar. Atau paling akhir mengerahkan apa? Mengerahkan debt collector ya untuk menagih utang. Lumayan kan. Tapi harus berbagi ya dengan debt collectornya berapa persen. Nah, oke. Ini laporan perubahan modal contohnya. Nih, perusahaan modal awalnya 500 juta, ada laba 650, modal per 3 nambah 5 juta 650 ribu. Intinya, kalau perusahaan laba, modalnya bertambah. Oke. Next, ini contoh neraca. Nah, sisi aktiva, ini sisi hutang. Harus mesti balance. Kemudian laporan laba rugi untuk periode berikhtiar, contohnya. Oke. Ini sudah contoh. Oke, saya cepatkan ya sampai di sini. Nah, ini terakhir. Nah, ini nggak perlu. Nah, sampai sini aja. Oke, ini adalah laporan terakhirnya ya. Neraca per Desember. Nah, ini adalah hasil dari hasil dari kita menjurnal dan melakukan buku besar, maka akan muncul namanya neraca. Ingat ya, yang saya sampaikan di awal, neraca adalah ukuran harta. Sedangkan laba rugi adalah ukuran kinerja. Kalau perusahaan laba, maka modalnya bertambah, artinya hartanya bertambah. Kalau perusahaan rugi, maka modalnya berkurang, maka hartanya berkurang. Saya kira itu aja ya. Nanti ininya bisa di-share ke peserta. Oke, cukup sampai di situ. Mungkin kita masuk ke tanya jawab aja biar lebih detail. Karena ini masalah detail sudah perlu waktu sendiri. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Pak Isanto atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan sepertinya udah banyak sekali nih teman-teman yang ingin bertanya Pak. Atau Bapak butuh waktu untuk minum? Atau apa? Atau mau langsung lanjut? Ya, saya stop dulu ya. Lanjut aja. Oke, kita bisa lanjut. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dari sobat kita. Dari Pak DZ, izin bertanya Pak, usaha kecil atau simple apa yang paling menguntungkan di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah ada contoh konkretnya? Makasih. Apa nih Pak Dejet nih, teman saya nih. Usaha apa yang ada di usaha kecil apa yang paling menguntungkan ya? Ya saat ini kan usaha yang paling menguntungkan di sektor kesehatan ya. Kalau punya produk berupa misalnya kayak yang buat PCR itu atau buat tes COVID ya pasti dijamin laku ya. Atau Bapak Ibu punya klinik kesehatan atau jual obat COVID ya pasti saya jamin laris ya. Misalnya Bapak Ibu menemukan produksi obat-obatan buat kalau minum obat ini besok COVID-nya sembuh gitu ya. Saya jamin pasti laris. Jadi memang bisnis yang lagi menarik sekarang yang di bidang kesehatan. Kayak gitu sih. Karena pandemi ini ya Pak. Iya, di kondisi pandemi seperti kan situ juga udah ada apa ya? Ya setelah kesehatannya itu mungkin bisnis transportasi pengantaran barang kurir juga lagi menarik. Nah, Sama ya, gimana Oke. Pak? Ya, udah cukup. Dan ini banyak juga Pak yang nanya, untuk tahun-tahun awal usaha berdiri, apakah wajar jika laporan laba ruginya minus? Apakah
ataukah ada pertimbangan lain yang perlu kita cek untuk menilai kewajaran atas kerugian usaha? Pertanyaan dari Ibu Anissa Nur Farida. Oh, itu seperti saya sebutkan tadi bahwa laporan laba rugi kan ukuran kinerja, tapi memang sangat tergantung dari jenis usahanya. Kalau kita usaha tingkat skalanya, skala ekonominya kan ada usaha kecil, menengah dan besar. Kalau kita usaha kecil memang ukuran cash flow itu sangat menentukan ya keberhasilan kita. Misalnya kita usahanya usaha kuliner di gerobak keliling gitu ya, atau di depan rumah. Ya kalau rugi modal kita bisa habis gitu ya. Maka memang diperlukan usaha itu tergantung jenisnya, untung di saat pertama kalau usaha kita termasuk kategori kecil gitu. Tapi kalau usaha kita misalnya usaha skala besar, berupa misalnya membangun jaringan satelit, fiber optik dan lain-lain ya, berteknologi tinggi, ya udah pasti nggak mungkin 1 tahun untung ya. Pasti di awal itu disebut sebagai masa investment. Biasanya selama 3 tahun kayak bangun pabrik itu kan nggak mungkin sebulan jadi, dia pasti mungkin 3 tahun membangun, seperti membangun misalnya kilang minyak itu pasti 5 tahun baru selesai, baru bisa berproduksi dan baru untung gitu. Ya, akhirnya sangat tergantung dari jenis usahanya. Kalau usaha kecil memang diwajibkan itu diusahakan dari awal itu memang sudah menguntungkan sehingga putaran uangnya ada gitu. Kalau bisa jualnya jangan hutang tapi jualnya cash. Seperti itu sih. Gitu. Berarti tergantung jenis usahanya juga ya Pak ya. Bisa dilihat kewajarannya. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Sulis Oktaviani. Banyak nih pertanyaannya lumayan. Ya. Jika dalam pembelian barang dagang, kebetulan perusahaan dagang menggunakan uang owner, pencatatannya bagaimana? Lebih baik catat inventory pada hutang pemegang saham atau inventory pada modal? Oke, tergantung ya kalau perusahaannya udah berbadan hukum apa tidak ya. Kalau sudah berbadan hukum, biasanya dia hutang pada pemegang saham ya. Jadi apa tadi pembelian ya pada hutang pemegang saham itu kalau sudah berbadan hukum, karena kan agak sulit merubah akta ya. Kalau perusahaannya belum berbadan hukum ya masih skala kecil, misalnya bisa langsung dicatat di modal, karena kan belum ada implikasi hukumnya dan belum ada implikasi ke akta gitu ya. Itu sih. Ya, mungkin ini untuk terakhir di sesi tanya jawab Pak. Nggak mesti banyak ini. Dari Ibu Megawati Simanjuntak. Jika pada periode sebelumnya perusahaan mengalami rugi, apakah pemilik modal bisa menarik sebagian dari modalnya? Terima kasih. Nah, ini sendiri apa berpartner ya. Kalau misalnya sendiri, artinya kalau dia menarik modal, perusahaan rugi terus diputuskan untuk berhenti, ya tidak masalah kan, tidak ada kaitan dengan partner. Tapi kalau itu berpartner, tergantung perjanjian dengan partner di awal. Maka itu sangat penting sejak awal itu perjanjian dengan partner kita jelas gitu. Kalau misalnya perusahaan rugi, saya mau narik modal bisa apa tidak gitu. Itu harus ada perjanjiannya. Umumnya ketika kita lihat perusahaan ini rugi, tidak ada prospek, ya dari laporan keuangan ternyata rugi, ya kita bisa putuskan maju setelah analisa ya, kan nanti kan ada analisa kenapa rugi dan bilang ternyata kita putuskan mengambil modal kita, nggak ada masalah selama memang perjanjiannya di awal membuat itu diperkenankan gitu, diperbolehkan mengambil modal. Jadi poinnya adalah dari awal sudah jelas kalau perusahaan rugi apakah kita boleh mengambil modal, ada nggak perjanjiannya. Itu sih. Oke, berarti ini juga untuk concern kita semua ya, kalau mau memulai bisnis, memang dari awal itu perjanjian itu sudah harus jelas gitu ya Pak, apalagi dengan partner kita sendiri atau kita sharing modal gitu ya Pak ya. Ya, oke. Aku rasa sih udah cukup untuk sesi tanya jawab ini. Dan untuk sobat kerja semua dan teman-teman, bolehkah dinyalakan videonya? Karena kami ingin masuk ke sesi foto. Tolong dinyalakan videonya. Bersediakah untuk masuk ke sesi foto? Ya. Teman-teman semuanya, ya terima kasih. Ini serius loh selesai.
Gimana Kayaknya Pak? mungkin masih banyak yang mau bertanya kali. Oh gitu. Bapak masih mau berlanjut, tapi Iya, kita nggak apa-apa. udah tinggal 20 menit lagi nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa sih. Kalau ada pertanyaan satu dua lagi sih. Gak apa-apa Mbak Mei, ntar sambil lanjut pertanyaan aja ya, habis Masih bisa kita lanjut? screenshot dulu. Oke, kita mungkin foto dulu kali ya, karena yang lain udah nyalahin itunya. Mungkin nanti setelah sesi foto bisa lanjut ke pertanyaan. Gimana, Mas Gio? Ya, boleh Mbak Mei. Boleh, oke. Kita masuk ke sesi foto dulu ya, teman-teman. Ya, kayaknya semua sudah hampir ready. Oke, kita mulai. Kita foto ya, 1, 2. Ya, terutama di benua Amerika ya. Kenapa sih dilakukan di sana? Karena mereka sudah sadar betul bahwa ada sekali lagi keterbatasan ketersediaan sumber daya alam yang nantinya mau dijadikan akan ada habisnya oleh sebab itu sudah saatnya dan untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin kita bisa lanjut lagi ke sesi pertanyaannya. Pak, hebat sekali ini bersedia. bilang bahwa dari mungkin Mbak Sita Diana, jika ada aktivitas tetap perusahaan yang terbakar, contohnya gedung, seperti yang Bapak bilang tadi, untuk aset tetap kan ada penyusutannya. Lalu bagaimana ya Pak perlakuan akuntansinya? Ada gedung terbakar ya. Nah, gedung itu kan biasanya ada umurnya, dan umurnya itu didepresiasi ya. Nah, biasanya kalau ada istilah dalam akuntansi impairment ya, impairment. Jadi kayak gini, misalnya ada di awal itu aset dibeli dalam harga sekian, katakanlah misalnya 100 juta gitu, atau 1 miliar ya. Tapi di perjalanan aset itu tidak mencapai umurnya gitu. Ternyata di pertengahan jalan aset itu rusak, tidak bisa dipakai lagi, maka dilakukan namanya istilahnya impairment di akuntansi itu. Jadi nilainya dihapus bukukan gitu karena mengalami kerusakan. Tapi itu tidak bisa serta-merta ya, mesti setelah ada berita acara, disepakati oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani otorisasinya, maka bisa dilakukan penghapusan aset. Gitu. Dalam kasus terbakar juga bisa diperlakukan seperti itu. Jadi ada perlakuan namanya impairment. Nah itu kan sebabnya kan karena tidak sengaja. Tapi kadang-kadang juga ada terjadi sebab sengaja ya. Misalnya sebuah aset sebenarnya murah, tapi oleh pejabat terdahulu, akuntan direksi yang terdahulu dibuat mahal, misalnya dalam rangka mencari komisi. Tapi setelah dipakai, aset mahal tadi ternyata cuma dipakai setahun sudah hancur ya, sudah rusak gitu ya. Karena waktu belinya emang sengaja sebenarnya harga murah, teman harganya di markup. Nah, itu di impairment juga, dihapus bukukan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi buat berita acara, penghapusannya dari aset, disetujui semua pejabat berwenang beserta justification-nya, maka aset tersebut bisa dihapus gitu. Tapi kalau untuk perusahaan gede yang publik ya biasanya harus ada pihak ketiga yang menilai. Dalam hal ini biasanya jasa aktuaris KJP ya. Jasa penilai gitu untuk menilai apakah aset itu masih bisa dipakai apa tidak. Nanti akan nilainya mereka akan menghitung pakai rumus-rumus gitu ya. Maka nilai akhirnya itu akan yang kita gunakan sebagai menilai. Kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan yang menarik nih Pak. Perbedaan beban dengan biaya dari Ibu Puspa Indah. Untuk awal-awal biasanya sih antara beban dan biaya itu tidak dibedakan ya untuk pemahaman awal. Tapi belakangan akan sangat berguna ya apa beda beban dan biaya. Karena kalau itu kan sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris, beban itu dari expense, biaya itu dari cost gitu ya. Nah biasanya kalau realnya kalau di perusahaan besar itu dibedakan antara beban dan biaya. Biaya itu adalah yang terpakai dalam satu periode, sedangkan biaya itu yang terpakai dalam lebih dari satu periode. Misalnya kita misalnya perusahaan membeli mesin untuk ekspansi, maka dimasukkan dalam CAPEX atau capital expenditure, atau itu disebut biaya. Biayanya ditaruh di neraca gitu ya, jadi ada mesin gitu ya.
Tapi belinya kan tetap dihitung sebagai biaya. Nah, penggunaannya kan nanti ada penyusutan. Penyusutan itu sebagai expense. Nah, ibaratnya kalau misalnya ada yang suka merokok, ya beli rokoknya itu cost gitu ya. Expense-nya kapan? Ketika diisep ya, ada jadi asap kan, habis kan lama-lama. Ah, itu namanya expense. Sama beli perlengkapan, dicatat dulu sebagai perlengkapan. Nanti setelah digunakan berlahan, maka itu ada disebut biaya perlengkapan. Ketika dibeli sebagai cost, taruhnya di neraca, begitu digunakan berkurang menjadi biaya, taruhnya di laba rugi. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya masih tentang biaya dan beban nih Pak. Dari Ibu Wendy, biaya merupakan nilai ekonomi yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu periode atau tahun, dan biasanya material. Ya, biaya seperti itu sih. Beban adalah kebalikan dari biaya di bawah satu tahun dan material. Seperti itu Pak? Iya, seperti itu sih. Intinya gitu tadi ya, belinya itu belum dipakai disebut biaya, nanti setelah dipakai menjadi beban. Misalnya beli mobil itu sebenarnya biaya gitu, makanya dikapitalisasi, taruhnya di neraca kendaraan. Nanti begitu dipakai kan dibebankan, namanya beban penyusutan gitu. Maka itu menjadi expense. Tapi untuk awal-awal belajar biasanya disamain sih. Oke, kita masuk ke budgeting kita. Dari Mas Wizeda Nadewa, izin bertanya Pak, budgeting apakah baiknya dihitung sebelum atau sesudah usaha itu dimulai? Terima kasih. Budgeting itu kan ada fungsinya tersendiri gitu ya. Budgeting itu berfungsi sebagai bagian dari perencanaan. Nah, namanya perencanaan pasti di awal gitu ya. Nah, itu fungsi perencanaannya. Yang kedua, budgeting itu berfungsi sebagai evaluasi gitu. Jadi setelah kita berjalan usaha kita, nanti kita bandingkan dengan budget yang kita gunakan gitu. Jadi dia juga sebagai kontrol gitu. Dan kita lihat mana yang nanti setelah kita bandingkan, kita lihat sesuai budget apa kurang budget gitu. Tapi itu kan memang membuat budget itu perlu energi tersendiri ya. Kalau usaha kecil mungkin budget itu ada di pikiran gitu ya. Oke, tapi sebaiknya dilakukan gitu. Untuk memperkirakan juga kali ya Pak ke depannya. Iya. Dan ini pertanyaan menarik sekali nih Pak. Dari Bapak Santoso. Pak, rumah saya dekat Harapan Indah Bekasi. Apakah ada kampus yang bagus untuk belajar akuntansi dan menjadi akuntan? Kayaknya anak mahasiswa Esa Unggul nih. Daftar aja ke Bu Indri ya, Esa Unggul. Ke Esa Unggul tuh Pak Santoso. Sepertinya sih sudah hampir semua dijawab ya Pak. Ada lagi nggak? Nggak apa-apa, habisin aja. Masa buru-buru kemana sih? Enggak. Nah, apakah seorang pengusaha yang ingin menjadi pengusaha, apakah seseorang yang ingin menjadi pengusaha wajib memahami akuntansi? Dari Bapak Yanuar Ahdiawan Prakoso. Itu sudah saya sebut di awal ya Pak. Untuk menjadi pengusaha kan perlu jiwa mental pengusaha ya, seperti tahan banting, mau belajar terus-menerus, tidak pernah menyerah. Itu perlu kan? Itu kalau bahasa Inggrisnya necessary ya. Itu syarat necessary. Nah, kalau akuntansi itu kalau menurut saya itu syarat wajib ya. It a must gitu. Kalau punya entrepreneurial skill mentality itu necessary, tapi accounting itu must have ya, must do di zaman sekarang gitu. Itu wajib. Kalau sifat berjiwa entrepreneurship itu syarat perlu, kalau akuntansi syarat wajib gitu. Jadi kalau dua-duanya dikerjakan, insya Allah sih sukses gitu Pak. Dan sekarang itu mudah kok ya. Jadi cukup pakai aplikasi, kita cuman menginfo transaksi, nanti laporan kinerja kita kelihatan di laporan laba rugi dan neraca. Gitu. Dan terakhir Pak, untuk dari Bapak Ade Purnomo, bagaimana cara yang efektif untuk memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan? Adakah standarisasi khusus yang harus dibuat secara terperinci? Lalu pembuatan neraca untuk harta pribadi seperti apa baiknya? Terima kasih. Yang paling simpel itu memisahkan harta itu memisahkan rekening ya. Jadi kalau Bapak punya usaha, diusahakan
ada rekening khusus perusahaan dan ada rekening khusus pribadi gitu. Jadi setiap ada pertukaran angka, misalnya perusahaan butuh uang nih, kan di rekening perusahaan uang nggak ada nih, Bapak transfer dong dari rekening pribadi kan. Nah itu dicatat sebagai hutang kepada pemegang saham, hutang kepada pemilik gitu. Nah, jangan sampai misalnya ketika kita perlu barang atau perlu apa, langsung dari rekening pribadi kita untuk membeli barang tersebut. Jangan, pindahin dulu ke rekening perusahaan, nanti perusahaan yang akan membeli kebutuhan tersebut gitu. Jadi tetap terpisah kan, bisa di-trace gitu. Jadi kan kalau laporan rekening itu bisa dilacak gitu, tinggal minta printannya atau kita print sendiri tiap bulan. Nah, itu yang kita input ke catatan akuntansi. Jadi itu paling dasar memisahkan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan. Walaupun banknya mungkin sama gitu biar tidak terkena biaya transfer. Untuk pencatatan pribadi itu option sih ya. Jarang sih orang secara pribadi mencatat hartanya dia. Tapi emang baiknya dicatat gitu. Jadi secara peraturan kita secara pribadi bisa melaksanakan akuntansi sendiri gitu. Sehingga harta kita tahu nih dilacak nih. Kalau kita dulu sering nonton film mafia itu punya akuntan ya. Mafia juga pakai akuntan. Jadi mafia tahu nih harta gue di mana aja gitu. Walaupun harta hasil ilegal gitu. Sama karena kan nanti kita secara pribadi setiap tahun mesti bayar pajak kan. Dibayar pajak itu ada form yang isinya harta kita berapa gitu. Aset kita berapa, rekening kita berapa segala macam. Baiknya sih mencatat, tapi memang belum umum sih. Itu kan tergantung kebutuhan kita sih. Itu sih. Lebih baik memang dipisahkan ya Pak. Jadi tidak saling, jadi tracknya gampang ya Pak. Kalau ada kesalahan atau apa gitu, jadi kan bisa dilacak. Kalau dijadiin satu, jadi kayak mungkin lebih ribet gitu ya Pak ya. Iya. Pelacakannya. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau masih ada yang kurang jelas. Masih dibuka sesinya oleh Pak Santoso. Pak Isanto. Oh ya, coba ada yang bertanya secara langsung. Adakah yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Pak Iksanto. Iya. Ayo, silakan Mas Ardiasa. Iya, Pak Iksanto. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak mau tanya, kalau semisal tadi kan di laporan laba rugi itu kan menunjukkan kinerja perusahaan Pak ya. Tapi di situ ketika dikatakan untung, artinya kinerja perusahaan itu baik Pak ya. Kalau di laporan posisi keuangan itu ternyata hutang lebih besar daripada modal itu, dan dilihat dari situ laporan laba ruginya untungnya tidak seberapa dibandingkan ketika hutang lebih besar daripada modal, apakah masih bisa menunjukkan kinerja baik perusahaan Pak ya? Oke. Laporan laba rugi itu memang menunjukkan kinerja. Nah, cuman kan itu basic, ukuran basically-nya gitu. Basically-nya memang begitu gitu, ukuran laba rugi kinerja. Namun di perkembangannya ketika perusahaan makin kompleks, pasti kita punya ukuran-ukuran lain gitu ya. Maka ada nanti laporan namanya arus kas. Kemudian ada namanya analisa rasio, ada debt to equity ratio, rasio solvabilitas. Karena kan perusahaan tidak berumur satu aja kan, berumur 1 tahun 1 periode, tapi dia panjang gitu ya. Nah, dalam kondisi perusahaan misalnya hutangnya besar, modal kecil tapi masih untung, nah itu harus ada dianalisis perusahaan ini untung apa rugi. Nah, disebut laporan laba rugi itu hanya satu dan basic ukuran. Selanjutnya nanti begitu perusahaan berkembang dan berusia lama, dia akan ada ukuran-ukuran lain. Nah, seperti saya bilang tadi, ini perusahaan laba tapi ternyata ditarik di laci uangnya nggak ada. Berarti kan ada laporan lain yang perlu jadi pertimbangan. Misalnya laporan arus kas gitu kan. Nanti kita bisa lihat tuh dari arus kas, oh ternyata isinya piutang semua. Nah, ini ada ukuran nih, perusahaan untungnya kecil, hutangnya gede. Ternyata kita lihat biaya bunga bayar hutangnya aja udah menghabiskan keuntungannya. Berarti kan ada problem di sana gitu. Oh, kinerja tahun ini bagus tapi untung kecil. Karena apa? Biaya bunga gede. Berarti ini perusahaan punya problem
hutangnya terlalu besar. Nah, nanti kan dari situ nanti direksi akan mengambil keputusan menambah modal atau menjual saham di pasar publik untuk membayar hutang, atau hutangnya yang jatuh tempo diperpanjang supaya bunganya lebih kecil atau direstrukturisasi gitu. Jadi memang ukuran laba rugi itu ukuran dasar untuk menilai kinerja. Tapi dalam perkembangannya nanti kompleks ada ukuran-ukuran lain yang perlu diperhatikan oleh direksi gitu. Salah satunya ukuran rasio hutang dan rasio lain-lainnya. Oke, thank you. Gimana Mas Ardiasa? Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Sangat memuaskan. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, tes akuntansi yang semoga bermanfaat untuk kalian dalam dunia kerja nantinya. Dan untuk mendapatkan free accounting cloud dan free membership dashboard Job2Go, syarat utamanya adalah kalian harus terregistrasi di Job2Go aplikasi sebagai pencari pekerja. Kalau yang punya online shop atau home industry juga bisa kok kalian ke sana. Kemudian isi form yang ada di feature chat yang sudah di-share sama kami, bisa di scroll ke atas, itu sudah ada isi formnya ya Mas Gio ya. Dan di dalam form tersebut kalian nanti akan dimintain bukti screenshot. Bukti screenshot berupa apa? Berupa berhasil registrasi di Job2Go aplikasi. Dan jangan lupa teman-teman, besok kita akan ada sesi webinar lagi di jam yang sama dengan pemateri yang sama, tapi dengan tema yang berbeda yang tentunya lebih menarik. Jangan lewatkan itu. Dan jangan lupa untuk hadir kembali ke acara selanjutnya, Sobat. Terima kasih Pak Isanto, terima kasih Mas. Terima kasih. Yang lainnya. Itu materinya di-share ke peserta ya. Iya, Pak. Mas Gio, tolong materinya boleh di-share. Oke, sebentar. Dan untuk teman-teman, oh ya, sedikit aku mau ngasih tahu juga, tadi ada yang nanya minta recorder gitu, misalnya. Buka di YouTube kami ya, di Job2Go. Nanti ada kok semua video-video yang record ini tentang webinar-webinar kami ataupun tentang yang lainnya, bisa dicek di YouTube kami juga dan Instagram kami juga. Jangan lupa subscribe. Mas Gio, sudah linknya? Mas Gio, sorry, materinya sudah? Wait, sebentar. Itu bikin keputusan berdasarkan logika. Kalau perempuan itu bikin keputusan berdasarkan perasaan. Benar apa enggak? Ada yang ngasih ide kayak gitu untuk membahas di radio saya dari seorang tim kami bernama Astrid. Ya, saya sebut aja namanya, baru aja tadi pagi terjadi gitu. Nah, ternyata topik ini gitu itu tidak diterima oleh beberapa orang. Alasannya bla 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 bla. Nah, begitu tidak diterima dan kita menganggap wah ini berarti tidak bisa dibahas ya. Sebenarnya bukan yang diterima sih, tadi prosesnya tuh tidak diterima mentah-mentah. Kalau ini kan ditolak mentah-mentah. Ya, jadi kalau ini tuh diterima tapi nggak semuanya lah. Jadi ada pengembangannya. Nah, artinya apa? Artinya begitu ide kamu tadi ditolak mentah-mentah. Seharusnya ketika kamu tahu alasannya apa, kamu tuh bisa berpikir lagi. Ya, benar enggak? Itu akan keren banget tuh menjadikan proses berpikir kamu itu lebih ter-challenge. Ya, jadi kalau saya jadi kamu, saya nggak akan pernah berkecil hati soal ide ditolak mentah-mentah asal saya tahu alasannya apa. Begitu saya tahu alasannya apa, saya akan coba analisa lagi dan saya akan coba pelipirkan lagi ide saya, ya, karena bisa jadi juga bahwa oke, sebenarnya berarti kalau ada alasan kayak begini, berarti sebenarnya ide saya tetap bisa masuk dong, karena
materinya sudah bukan ini saya tuh idenya tuh sebenarnya Pikir ya. cuma tadi saya tuh belum selesai ngomong, tapi karena dia tuh ngomongnya kayak begitu, oh berarti saya tuh mesti kasih tahu dia bahwa pengembangannya adalah seperti ini. Nah itu adalah Oke Mas Gio, udah di-share ya? Boleh di-share. Bisa closing ya? Ya, silakan closing Mbak Mei. Teman-teman sudah bisa meninggalkan webinar kita. Jangan lupa untuk cek recordnya di YouTube dan Instagram kita untuk free accounting cloud dan free membership bisa dicek di future chat yang sudah di-share. Terima kasih Mas Ahmad Syarif.